Pandemi COVID-19 telah mewabah di Indonesia sejak Maret lalu. Adanya prioritas yang salah, serta tidak adanya tindak pencegahan membuat semua sektor kehidupan terguncang akan hal itu. Kesehatan, ekonomi, politik, sosial, bahkan pendidikan. Bicara mengenai pendidikan, telah terjadi shock attack atau cultural shock yang dirasakan oleh pengajar, siswa, bahkan orang tua siswa. Selama masa pandemi COVID-19, peserta didik serta para pendidik terpaksa harus melakukan pembelajaran jarak jauh atau yang biasa disebut dengan daring. Munculnya kebijakan tersebut membuat adanya ketimpangan pendidikan yang ada di Indonesia di setiap daerahnya. Seperti masih banyaknya para pelajar yang belum mempunyai HP atau terkendala jaringan karena rumahnya terpelosok. Hal itu yang banyak dikeluhkan oleh para pendidik di semua kalangan, para pelajar bahkan orang tua dan peserta didik. Banyak sekali kesulitan yang dialami, baik tenaga pengajar maupun peserta didik. Banyak sekali yang menjadi penghalang dari adanya dampak COVID-19 ini. Dari edukasi pendidikan saja yang dialami peserta didik, seperti banyaknya kasus, jaringan yang bermasalah, serta penyampaian materi yang kurang maksimal, menyebabkan hal ini belum teroptimalisasi dalam edukasi yang tertera pada struktur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga banyak sekali keluhan yang dialami, baik dari segi finansial. Sudah banyak sekali penelitian yang telah dilakukan mengenai pendidikan selama masa pandemi COVID-19 ini. Kebanyakan hasil dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwasanya peserta didik mendapatkan kebebasan belajar karena dilakukan di rumah. Namun, apakah kalian yakin dengan kebijakan baru dari pemerintah mengenai pembelajaran daring ini hanya menimbulkan impact negatif saja? Apa saja sih impact positif dari pendidikan daring yang dilakukan di Indonesia? Pembelajarannya yang lebih santai, hemat waktu, hemat tenaga, praktis dan cepat. Pendidikan akhirnya dapat bersinergi dengan perkembangan teknologi. Dan impact yang lebih luas adalah adanya pembelajaran daring ini, proses adaptasi masyarakat dengan 5.0 revolution akhirnya dapat berjalan dengan baik dan cepat. Akhir kata dari semua ini adalah setiap kebijakan baru pasti menimbulkan masalah baru atau konflik baru. Konflik baru ini pasti ada solusi. Selama kita mau menerima perubahan dan tidak menolak perubahan itu. Karena masyarakat modern adalah masyarakat yang mau menerima perubahan. Mengenai tentang ketimpangan atau kesusahan dalam membeli paket data dan keterbatasan ekonomi, saya rasa pemerintah sudah memiliki jawabannya, yaitu kita diberikan paket data setiap bulannya oleh pemerintah, baik itu peserta didik maupun para pengajar. So, lead yourself to the brightful and new era. We desire to change for a better future. Selamat malam, ini Mas Menteri melapor dari rumah, hari Senin 16 Maret. Saya masih melihat banyak sekali masyarakat yang sebenarnya mampu bekerja dari rumah, masih saja beraktivitas di luar rumah. Untuk itu saya tekankan beberapa hal. Nomor 1, virus corona bukan virus yang bisa diremehkan. Ini virus berbahaya dengan tingkat penularan sangat cepat. Kedua, walaupun kita tidak punya gejala-gejala, tapi kita masih saja bisa menjadi carrier dan menularkannya kepada orang-orang dengan kondisi kesehatan yang kurang memadai, seperti orang-orang lanjut usia atau punya diabetes, hipertensi, dan berbagai macam kondisi kesehatan lainnya. Jadi ingat, setiap kali kita keluar rumah, kita bisa mengancam nyawa orang lain. Marilah kita menunjukkan bahwa Indonesia ini negara dengan azas gotong royong. Marilah kita menyelamatkan nyawa masyarakat orang Indonesia dengan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Terima kasih. Selamat malam.